Pada video bagian kedua ini, kita akan membahas tentang peranan nilai atau koefisien AK, ya, koefisien feedback, dan koefisien BK atau koefisien feed forward dalam kestabilan sistem. Dan akan kita lihat nanti, ya, untuk kestabilan sistem, ya, koefisien yang paling berperanan adalah koefisien AK. Oke, mari kita lihat lagi definisi stabilitas, ya. Jadi di sini dari pernyataan ini dapat diketahui bahwa sistem akan stabil jika dan hanya jika kalau penjumlahan dari nilai absolut dari Hn-nya itu bernilai berhingga. Oke, jadi ini adalah definisi kestabilan dengan melihat tangkapan impuls dari sistem. Oke, nah di sini persyaratan ini, ya, ini adalah definisi kestabilan dalam arti bounded input, bounded output. Jadi, jadi apabila amplitudo, ya, dari input atau magnitudo dari input itu berhingga, maka sistem akan dikatakan stabil dalam artian bounded input, bounded output. Ya, jika output dari sistem, ya, magnitudonya dari Y itu juga berhingga atau terbatas nilainya, atau bounded. Ya, jadi baik input maupun output itu magnitudonya terbatas, atau berhingga. Nah, di sini sebagai catatan dapat kita lihat bahwa sistem FVR itu selalu stabil. Nah, ini bisa dicek dengan melihat persamaan 1. Jadi kita lihat lagi definisi dari Hn, ya. Kemudian kita lihat dari persamaan 1, ya, definisi Hn untuk sistem FIR, ya. Kemudian kita cek persamaan 1. Nah, nanti kita akan bisa mengambil kesimpulan bahwa sistem FIR selalu stabil. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini saya serahkan kepada mahasiswa, ya, untuk melihat kembali definisi tangkapan impuls untuk sistem FIR, kemudian dengan melihat persamaan 1 dan menarik kesimpulan berdasarkan hubungan dari definisi Hn untuk FIR dan persamaan 1. Oke, sekarang mari kita lihat sistem orde 1 di bawah ini, ya. Jadi di sini kita mempunyai sistem Yn sama dengan AYN kurang 1 tambah BXN. Oke, disebut orde 1 karena di sini kita lihat kita mempunyai komponen output yang punya delay sebesar 1. Oke. Jadi sistem di atas bisa kita cek mempunyai fungsi transfer seperti ini, B dibagi 1 dikurang AZ pangkat negatif 1, atau dalam pangkat positif kita peroleh BZ per Z kurang A. Dengan demikian, zero dari sistem di atas adalah Z sama dengan 0, ya, dengan membuat, ya, pembilang itu sama dengan 0, sehingga kita peroleh Z sama dengan 0. Kemudian dengan membuat penyebutnya bernilai sama dengan 0, kita peroleh pool dari sistem, yaitu Z sama dengan A. Kemudian tanggapan impuls dari sistem adalah, ya, Hn sama dengan B dikalikan A pangkat N UN. Jadi dengan melakukan transformasi Z balik dari Hz, kita peroleh ekspresi untuk tanggapan impuls di sini. Ya. Oke, jadi apabila tanggapan impuls ini kita gambarkan, ya, kita lihat di sini, ya, posisi bagaimana pengaruh nilai A, ya, dan B terhadap nilai tanggapan impuls, ya. Jadi di sini bisa kita lihat yang terutama kita lihat di sini adalah nilai A. Oke. Nilai A yang merupakan pool dari sistem. Oke. Ingat Z sama dengan A adalah pool dari sistem. Sedangkan zero dari sistem adalah Z sama dengan 0, jadi di sini fix nilainya. Jadi seperti kita lihat di sini,
ini adalah zero dari sistem pada saat Z sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat pengaruh nilai A terhadap tanggapan impuls sistem. Oke. Nah, kita lihat di sini ya, apabila nilai A itu nilainya ya dari negatif 1 ya, magnitudonya. Oke. Magnitudo dari A itu lebih kecil dari 1 ya. Jadi contohnya seperti di sini ya. Jadi untuk nilai A positif ya dan nilainya itu berada di antara 0 dan 1 ya. Kita lihat di sini. Jadi A di sini kita anggap bernilai real ya, bukan kompleks. Oke. Maka kita mempunyai bentuk tanggapan impulsnya adalah eksponensial yang melemah atau decaying eksponensial. Dan apabila kita di sini mempunyai nilai A, ya, nilainya antara negatif 1 sampai dengan 0, ya. Jadi di sini contohnya negatif 0,5, maka kita juga mempunyai bentuk yang sama, yaitu decaying eksponensial, tapi nilainya itu berubah tandanya. Jadi untuk N-nya genap, ya, itu kita mempunyai positif amplitudonya, jadi di sini 0, 2, 4, 6, dan seterusnya kita mempunyai amplitudo yang positif, sedangkan untuk N ganjil kita mempunyai amplitudo yang negatif. Tapi keduanya mempunyai bentuk eksponensial, amplitudonya eksponensial yang melemah. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat apabila nilai A itu lebih besar dari 1 ataupun A itu lebih kecil dari negatif 1. Oke. Jadi contohnya di sini kita punya A-nya 2 bisa kita katakan, ataupun negatif 2. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa amplitudo dari Hn ya itu berbentuk eksponensial tapi semakin membesar. Oke, demikian juga untuk A negatif, tetapi nilai amplitudonya juga sign-nya berubah ya sesuai dengan aturan tadi yang di sini saya utarakan sebelumnya. Untuk N genap dia bernilai positif, untuk N ganjil dia bernilai negatif. Dan tapi nilainya semakin membesar pada saat N-nya juga membesar. Oke. Kemudian kita lihat tanggapan impuls ya, sinyal tanggapan impuls pada saat A sama dengan 1 ataupun A sama dengan negatif 1. Jadi eksak ya nilainya 1 dan negatif 1. Nah, kita untuk A sama dengan 1 kita lihat HN adalah sinyal unit step, dan juga di sini kita dapatkan sinyal unit step tapi amplitudonya berubah tanda sesuai dengan nilai N-nya. Oke. Nah, jadi apabila kita gunakan definisi kestabilan sistem bahwa penjumlahan amplitudo dari tanggapan impuls itu harus berhingga, ya, maka pada kasus ini, dan kasus ini, ya, kita dapatkan nilai Hn-nya, penjumlahan sigma dari Hn-nya, ya, itu menuju tak hingga. Karena contohnya seperti ini, kita tambahkan 1 sebanyak tak hingga kali, maka kita dapatkan nilai tak hingga. Demikian juga seperti ini, apabila ini kita jumlahkan terus, ya, karena nilai amplitudo semakin membesar, maka kita peroleh penjumlahan dari amplitudo Hn itu menuju tak hingga. Berbeda kasusnya apabila kita mempunyai pool ya di sini dan di sini, maka apabila ini kita jumlahkan itu nanti akan mendekati nilai tertentu yang nilainya berhingga. Juga sama halnya dengan kasus di sini. Sehingga di sini kita dapatkan kesimpulan sistem LTI dengan HZ dalam bentuk rasional akan stabil jika dan hanya jika semua pol dari HZ berada dalam lingkaran berjari-jari satu. Jadi di sini kita punya lingkaran jari-jari satu, ya. Jadi apabila kita lihat pada kasus ini, ya, pada saat A-nya 0,5 ataupun A-nya itu negatif 0,5, ya, pool kita, ya, pool kita itu Z sama dengan A, dan dia berada pada lingkaran di dalam ya, bukan pada, di dalam lingkaran berjari satu, maka kita lihat sistemnya itu mempunyai penjumlahan amplitudo dari tanggapan impulsnya itu berhingga, sehingga sistem dikatakan stabil. Oke. Nah, berlawanan kasusnya hasil yang berlawanan ya, atau berkebalikan kita dapatkan apabila polnya berada di luar lingkaran berjari satu ini pada kasus ini ya, dan ini ya kita lihat
amplitudonya semakin membesar, ya, dengan semakin membesarnya waktu, sehingga penjumlahan amplitudo Hn-nya juga menuju tak hingga, sehingga sistem tidak stabil. Hal yang sama juga kita peroleh pada saat polnya berada pada, ya, jadi bukan di dalam lingkaran, berada pada lingkaran, ya, maka di sini kita mendapatkan kasus yang ini dan ini, di mana apabila kita jumlahkan, ya, nilai magnitudo atau absolut dari amplitudo Hn, kita dapatkan nilai yang tak hingga. Sehingga keempat kasus ini, ya, kita mendapatkan sistem yang tidak stabil, sedangkan pada kasus pol berada di dalam lingkaran, ya, kita dapatkan sistem yang stabil. Jadi di sini kita lihat bagaimana peranan nilai A, ya, atau komponen feedback dalam kestabilan sistem. Oke. Oke, untuk tanggapan step sendiri di sini saya skip karena ini topiknya cukup memakan waktu apabila dibahas, maka ini saya minta kepada mahasiswa untuk membacanya bagi yang tertarik. Kemudian apabila ada hal yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan secara personal. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat pole dan zero dan stabilitas sistem ORD 2. Jadi di sini kita mempunyai komponen feedback untuk input dan untuk output itu paling besar adalah 2, sehingga dinamakan sistem ORD 2. Jadi sistem di atas mempunyai fungsi transfer seperti ini, ya, mahasiswa bisa cek ulang, ya, merubah persamaan beda ini sehingga diperoleh fungsi transfer seperti ini. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat sistem ini mempunyai zero pada saat 0, ya, jadi ada dua zero, 0 dan negatif B1 dibagi B0. Oke. Jadi di sini koefisien B, ya, BK itu mempengaruhi zero dari sistem. Oke. Sedangkan komponen AK di sini mempengaruhi pole dari sistem, dan pole dari sistem di sini juga 2 karena di sini kita mempunyai sistem ORD 2, ya, yaitu negatif A1 plus minus, ya, akar A1 kuadrat kurang 4A2 dibagi 2. Jadi ini sebenarnya adalah solusi dari persamaan kuadrat. Oke. Jadi ini apabila kita kalikan fungsi transfer ini, kita rubah ke bentuk pangkat positif, ya, karena di sini kita mempunyai pangkat tertinggi dalam bentuk negatif Z pangkat negatif 2, jadi kita kalikan juga dengan Z pangkat 2 kebalikannya dalam pangkat positif, sehingga kita peroleh di sini B0Z kuadrat tambah B1Z pangkat 1, ya, atau Z saja, dibagi dengan Z kuadrat ditambah A1 dikali Z tambah A2 dikali Z. Oke, jadi untuk pole, ya, jadi mahasiswa bisa menggunakan rumus ABC untuk menentukan akar dari persamaan kuadrat Z kuadrat tambah A1Z tambah A2Z. Ya, jadi rumusnya adalah negatif A1, ya, komponen koefisien dari pangkat Z di sini, Z pangkat 1 di sini, plus minus akar A1 kuadrat, ya, dikurang 4, ya, kemudian dikalikan koefisien dari Z kuadrat, yaitu 1, kali 1, kemudian dikalikan koefisien pangkat 0, di sini A2 saja, bukan A2Z, dikalikan dengan A2. Oke, dibagi dengan 2 dikali koefisien Z pangkat 2, yaitu 1. Sehingga kita peroleh persamaan seperti ini. Nah, sekarang nilai pole, ya, kita lihat syarat di sini, ya. Syaratnya kita bisa lihat dari syarat diskriminannya. Di sini apabila A1 kuadrat lebih besar dari 4A2, maka kita dapatkan nilai pole-nya adalah real, ya, dan kedua pole-nya itu nilainya berbeda. Tetapi bila nilai diskriminannya A1 kuadrat kurang 4A2 ini real dan sama, maka kita dapatkan pole ganda pada nilai yang sama. Sedangkan apabila A1 kuadrat ini lebih kecil dari 4A2,
Ya, jadi kebalikan dari kasus yang pertama di sini, kita mendapatkan polnya dalam bentuk bilangan kompleks, ya, yaitu berupa pasangan konjugat kompleks. Jadi sini mahasiswa perlu mengulang kembali mata kuliah kalkulus 1 ya, dan aljabar linier dan variabel kompleks. Oke. Nah, sekarang ya, apabila pada kasus terakhir kita mempunyai dua pol yang berupa pasangan konjugat kompleks, maka nanti tanggapan impulsnya itu berupa uh, sinyal sinusoidal, ya, di mana di sini bisa kita lihat bahwa nanti polnya itu ya akan mempengaruhi ya amplitudo dari amplitudo puncak dari sinyal sinusoidal seperti yang kita lihat di sini. Nilai R di sini adalah magnitudo dari P ya. Jadi di sini kita lihat ya, P ini adalah pol dari sistem. Kemudian nilai A ini adalah nilai yang kita peroleh dari ekspansi nanti dari persamaan ini dari HZ ya. Oke. Oke, jadi nanti tanggapan impuls dari sinyal sinusoidal ini ya itu mempunyai envelope yang diatur oleh R pangkat N. Oke, dan R di sini dipengaruhi oleh pol dari sistem. Oke. Nah, jadi di sini kita lihat di sini kita mempunyai polnya berada pada bidang kompleks ya. Jadi di sini kita mempunyai dua pol di sini ya berupa bilangan kompleks dan merupakan pasangan konjugat. Dan apabila dia berada pada lingkaran, ya kedua polnya berada di dalam lingkaran berjari-jari satu, kita di sini mempunyai ya tanggapan impulsnya bentuk sinusoidal ya, yang envelope-nya ya itu amplitudonya semakin mengecil, tapi bentuknya sinusoidal. Nah, jadi di sini envelope-nya ya kita lihat pada gambar sini, ini untuk envelope pada untuk amplitudo negatif, yang atas adalah envelope untuk amplitudo positif. Jadi di sini kita mempunyai sistem yang stabil karena ini apabila dijumlahkan ya magnitudo dari Hn-nya itu nilainya berhingga. Oke. Nah, kemudian kalau polnya ini berada di luar lingkaran berjari satu, kita lihat tanggapan impulsnya berbentuk sinyal sinusoidal ya, tapi amplitudenya semakin membesar. Oke, dan kita lihat nih envelope-nya juga semakin membesar ya, baik untuk amplitudo positif maupun negatif. Nah, kemudian pada saat polnya berada pada lingkaran ya, ya. Oke, jadi magnitudo dari R itu sama dengan 1, maka kita mempunyai ya sinyal sinusoidal ya. Itu yang amplitudonya amplitudo puncaknya nanti itu nilainya adalah A nanti. Oke. Dan apabila kita jumlahkan juga di sini, maka sigma dari Hn itu menuju tak hingga. Tapi di sini kita melihat ini adalah sistem yang secara dilihat stabil itu dinamakan marginally stable system karena merupakan titik peralihan dari sistem stabil ke sistem yang tidak stabil. Oke. Oke. Nah, di sini sebagai contoh, di sini kita mempunyai koefisien feedback dan feed forward-nya dinyatakan dalam bentuk angka, di sini dalam bentuk variabel masih yang kita punya di sini, dalam bentuk angka. Maka dari hasil perhitungan ini kita mempunyai polnya ya, seperti ini ya. Pol 1 dan pol 2-nya mengikuti persamaan yang ini. Oke. Sehingga nanti fungsi transfernya bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini, dalam dua suku, dan tanggapan impulsnya dinyatakan dalam persamaan seperti ini. Dan apabila kita gambarkan, ya kita mempunyai bentuk sinyalnya seperti ini. Ya. Di sini adalah penggambaran pole dan zero, diagram pole dan zero. Ya, jadi di sini kita mempunyai dua pole ya kompleks di sini, pasangan konjugat kompleks. Oke.
dan 0, 0 dan negatif 1. Ya, jadi di sini kita mempunyai 2 0 pada 0 dan juga pada Z negatif 1. Jadi di sini untuk untuk kestabilan sistem kita hanya berfokus pada pole saja, bukan kepada 0, dan ini dipengaruhi oleh koefisien dari AK. Oke. Jadi di sini kita lihat karena pole dari sistem berada pada lingkaran yang berjari-jari satu, maka kita lihat di sini outputnya adalah sinyal sinusoidal yang amplitudenya semakin melemah atau decaying sinusoidal. Oke. Jadi kita lihat di sini sistem yang kita peroleh di sini adalah sistem yang stabil. Akan tetapi kalau misalnya saja di sini pole-nya sedikit saja berada di luar lingkaran, maka kita peroleh sistem yang tidak stabil pada kasus ini. Stabil. Oke. Oke, sebagai latihan di sini mahasiswa diminta untuk melakukan cek ya, dari stabilitas sistem di bawah ini, dan ini bisa dilakukan dengan mengecek pole dari sistem ini, ya, apakah berada pada lingkaran berjari satu atau di luar lingkaran berjari satu, ataupun pada lingkaran berjari-jari satu. Kemudian di sini kasusnya berbeda. Di sini nanti mahasiswa akan mendapatkan pole ya, dalam bentuk koefisien A di sini, dan nanti mahasiswa diminta menentukan nilai A sehingga pole-nya nanti berada pada lingkaran berjari-jari satu, karena di sini diminta sistem bersifat stabil. Jadi kita di sini harus menentukan nilai A sehingga sistem bersifat stabil, dan seperti diketahui sistem akan stabil apabila nilai pole-nya berada pada lingkaran berada di dalam lingkaran yang berjari-jari satu. Oke, jadi sampai dengan akhir video kuliah ini kita sudah menjawab ketiga pertanyaan yang kita nyatakan pada video pertemuan sebelumnya.